Menurut World Health Organization, 16% dari total populasi dunia atau 1,3 miliar merupakan penyandang disabilitas, sehingga probabilitas kita bertemu dengan mereka akan sangat besar. Lalu, bagaimana jika kita bertemu dan berinteraksi dengan penyandang disabilitas? Sama halnya dengan non-disabilitas, berikut beberapa prinsip dalam berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Pertama, saling menghormati, menjaga martabat, dan kesopanan. Secara umum, berinteraksi dengan penyandang disabilitas perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu gunakan bahasa yang positif seperti disabilitas, bukan cacat, tidak perlu canggung, grogi, atau takut bertanya langsung kepada penyandang disabilitas sebelum membantu, dan alat bantu seperti kursi roda, kruk, tongkat, dan lain-lain adalah bagian dari tubuh penyandang disabilitas sehingga perlu dihormati privasinya. Bagaimana sebaiknya etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas? Berikut ini beberapa kesalahan dan panduan singkat berinteraksi dengan ragam disabilitas. Teman-teman perlu tahu bahwa menggandeng dengan posisi disabilitas netra berada di depan adalah hal yang salah karena hal tersebut dapat membahayakan mereka. Dalam berinteraksi dengan disabilitas netra, kita wajib memahami hal-hal sebagai berikut. 1. Saat awal berinteraksi, sentuhkan tangan sambil menyebutkan nama dengan suara yang jelas. 2. Untuk menggandeng disabilitas netra, sentuhkan tangan mereka di atas siku kita, posisikan mereka setengah langkah di belakang, dan biarkan mereka memegang lengan kita, bukan sebaliknya. 3. Jelaskan jalan yang dilalui, seperti lubang, tangga, dan lain-lain termasuk penjelasan arah yang tepat, misalnya kanan, kiri, atau deskripsikan menggunakan arah jarum jam. 4. Saat melewati jalan sempit, tarik lengan kita ke belakang sehingga mereka akan mengikuti satu langkah di belakang. 5. Untuk membantu duduk, cukup arahkan tangan mereka ke kursi dan jangan memposisikan tubuh mereka. Selanjutnya, dalam berinteraksi dengan disabilitas rungu atau tuli, teman-teman jangan melakukan seperti contoh ini ya. Memanggil teman tuli dengan berteriak, memakai masker, atau di tempat yang kurang terang. Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berinteraksi dengan disabilitas rungu atau tuli. 1. Menyapa dengan menepuk pundaknya. 2. Berhadapan langsung dengan posisi mereka di tempat terang agar mereka dapat membaca gerak bibir kita. 3. Hindari menggunakan masker wajah karena mereka tidak dapat membaca gerak bibir kita. 4. Berbicaralah dengan jelas dan dengan kecepatan normal. 5. Gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. 6. Dengarkan saat mereka berbicara dan jika kurang jelas, mintalah teman disabilitas untuk mengulangi atau menuliskan apa yang dimaksudkan. Saat berinteraksi dengan disabilitas fisik, seringkali seseorang berusaha untuk membantu mendorong kursi roda tanpa persetujuan penggunanya. Dalam berinteraksi dengan pengguna kursi roda, berikut etika berkomunikasi yang perlu diperhatikan. 1. Ketika berbicara, ambil posisi dengan tinggi sejajar sehingga dapat melakukan kontak mata. 2. Berkomunikasi langsung dengan penyandang disabilitas, bukan pendampingnya. 3. Jika berjalan dengan pengguna kruk, brace, atau protes, berjalan sesuai kecepatan mereka dan ambil posisi di samping. Jika kita ingin membantu mendorong kursi roda, hal-hal yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi kecelakaan, yaitu 1. Saat jalan mendatar dan naik, dorong kursi roda ke arah depan. 2. Jika jalan menurun curam, dorong kursi roda dengan posisi mundur. 3. Jika ada halangan seperti tangga kecil atau lubang, injak tuas di belakang kursi roda hingga kursi terangkat dan dorong ke depan. Saat berinteraksi dengan disabilitas cerebral palsy, biasanya mereka akan mengalami kesulitan motorik dan berdampak pada kemampuan berbicara.
Dalam berinteraksi dengan disabilitas cerebral palsy, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan. 1. Berikan waktu untuk mendengarkan apa yang disampaikan. Jika kurang jelas, mintalah teman disabilitas untuk mengulangi atau menuliskan apa yang dimaksudkan. 2. Disabilitas cerebral palsy biasanya mengalami spasme atau kaku. Tugas kita, biarkan saja mereka sampai pada posisi stabil, dan jika ingin membantu, mintalah izin terlebih dahulu. Terakhir adalah berinteraksi dengan disabilitas mental. Ketika berkomunikasi, tidak perlu berteriak karena dapat menyebabkan emosi mereka terganggu. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam berinteraksi dengan disabilitas mental. 1. Jangan mengeraskan volume suara. 2. Jangan menunjukkan emosi ketika berdiskusi. 3. Pastikan mereka pada kondisi rileks dan suasana nyaman. Demikian beberapa panduan singkat berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Pada prinsipnya, disabilitas adalah bagian dari keberagaman, sama seperti warna kulit, rambut, tinggi badan, dan lain-lain. Maka, pengakuan terhadap keberagaman ini merupakan bagian dari penghormatan terhadap ciptaan Tuhan. Mari kita mulai dengan mengenal dan berinteraksi dengan penyandang disabilitas di sekitar kita. Bersama, kita ciptakan lingkungan yang inklusif untuk Indonesia yang lebih baik.